Polda Metro Jaya langsung gaspol mencekal Richard Lee ke luar negeri dan pekan depan diperiksa yang kemungkinan besar langsung dilakukan penahanan. Pencegahan dan tangkal atau kita kenal dengan cekal sudah terbit mulai 10 Februari 2026 sampai dengan 1 Maret 2026 untuk 20 hari ke depan. Dr. Richard Lee makin terjepit setelah meronta sekuat tenaga sampai pura-pura sakit demi menghindari ancaman penjara. Upaya pra-peradilan atas status tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin ditolak Majelis Hakim. Tak ayal putusan Majelis Hakim pun disambut sorak bahagia seteru abadi Richard Lee Dr. Samira alias Doktif. Penyidikan penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan kuhap. Oleh karena itu permohonan tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Mengadili menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membayarkan biaya kepada negara yang sebesarnya Jadi dokter dari awal sebenarnya sudah cukup pede, ya, tapi untuk menghadapi manusia ini kan luar biasa manipulatif, dokter bilang. Tetapi ternyata hakim tidak sama sekali tergiur, ya, oleh dugaan uang yang akan diberikan. Kalau kecewa pasti ada lah. Nanti kita kasih statement lebih lengkap lah ya. Nanti kita kabarin. Tak cuma sorak-sorai bahagia di atas derita Richard Lee, Dr. Samira yang sejak awal tak pernah kenal kendur ingin melihat musuh bebuyutannya itu mendekam di penjara sambil histeris melakukan sujud syukur di lantai ruang pengadilan yang ternyata itu nazar atau sumpah lamanya jika Richard Lee sah sebagai tersangka. Perjuangannya luar biasa guys, tapi mau melakukan satu hal yang tunggu-tunggu dari kemarin ya. Tinggal dokter ya. Takbir! Kegagalan total di sidang gugatan pra-peradilan benar-benar membuat Dr. Richard Lee yang sudah menyemat status tersangka sejak pertengahan Desember lalu makin sulit berkelit dari ancaman hukuman 12 tahun penjara. Apalagi setelah putusan pengadilan keluar, Polda Metro Jaya langsung gaspol mencekal Richard Lee ke luar negeri dan pekan depan diperiksa yang kemungkinan besar langsung dilakukan penahanan. Pencegahan dan tangkal atau kita kenal dengan cekal sudah terbit mulai 10 Februari 2026 sampai dengan 1 Maret 2026 untuk 20 hari ke depan. Penyidik akan mengirimkan kembali minggu depan, mengagendakan untuk pemanggilan. Tak hanya terancam jerat penjara, Richard Lee juga terancam dimiskinkan dengan tuduhan pasal pencucian uang. Tahu musuhnya sedang tiarap penuh ketakutan, Dr. Samila malah makin menjadi-jadi. Kesumatnya benar-benar tak berakhir, menutup pintu damai meski berkali-kali disumpal uang miliaran kubu Richard Lee. Tidak akan dokter terima. Satu tujuan dokter di sini, dokter sudah janji, ya, jihad itu apa? Mengembalikan uang kalian, kembalikan uang masyarakat, ratusan miliar itu kembalikan, bukan untuk menyumpal. Konflik kakak beradik Bunga Zainal dan sang kakak Vicky Zainal kian mendidih. Berawal dari saling sindir, kini terang-terangan saling menuding. Bunga kesal karena merasa sudah tidak dianggap oleh keluarga besarnya lewat omongan Vicky dan menyebut dikelilingi wanita toksik. Akankah seteru adik kakak ini berujung ke polisi? Ketika gue perkenalkan, ketika gue sebut nama, nanti gue dibilang pansos. Dibilang pansos sama yang bersangkutan,
dan palsu sama kalian semua. Gue di sini tidak ada sedikit pun untuk menyerang. Gue bikin VT itu dikarenakan gue bener-bener memang gue ingin memperkenalkan keluarga gue di saat acara keluarga kakak Haura ulang tahun. That's it. Sebelum akhirnya berkonflik dengan kakak sendiri, Bunga Zainal sering nongol dadakan, menyerang dan menyindir orang-orang yang tengah punya kasus. Saat Jule ramai terbelit perselingkuhan, Bunga ikutan nimbrung dan menyindir. Dan saat Boyen dihadapkan pada perceraian yang baru saja menikah 2 bulan, dan dihubungkan dengan Inara Rusli, Bunga ikut menyerang Inara. Begitupun ketika Robby Tremonti dan Aureli mencuat, atau juga Ricis yang disindirnya kelewatan sombong dan star syndrome-nya. Terpaut usia 2,5 tahun, hubungan adik dan kakak yakni Rayanza Malik Ahmad dan Lily, anak pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, memang penuh warna, terkadang akur tapi juga diwarnai pertengkaran kecil yang pastinya bikin gemas netizen. Jika sedang akur, sikap manis Rayanza dan Lily bikin baper seperti yang terekam dalam kamera. Terlihat Lily mengelus kepala Rayanza saat mengantar kakaknya ke sekolah. Sayang kakak. Lagi apa? Lagi. Ama mau telur. Ama mau rumut pakai telur. Oke. Tuh. Ama hampir. Sebagai kakak laki-laki, Rayanza memang senang dengan kehadiran Lily dan kerap mengajak main Lily, mulai dari bermain mobil-mobilan hingga bonceng Lily naik motor-motoran. Namun tetap saja, meski saling sayang, ada kalanya Rayanza dan Lily saling berantem, entah karena salah satunya usil atau saling rebutan mainan. Merasa terganggu dengan ulah sang adik, Rayanza yang kesal langsung mengadu ke papa Raffi saat papanya pulang. Dan sebagai ayah, Raffi berusaha menyikapinya dengan bijak dan meminta Lily untuk minta maaf ke Rayanza. Hey. Papa, tadi aja sama Mama digauk kepalanya. Oh, udah minta maaf belum? Belum. Belum? Minta maaf dulu ya. Tadi belum. Minta maaf ya. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.